kita siapkan untuk bahan adonannya dulu. Sebanyak 250 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ragi instan, kemudian 2 sendok makan mentega atau margarin yang sebelumnya sudah aku lelehkan ya guys. Nah ini kita tuangkan dulu, kemudian selanjutnya tambahkan juga 1 butir telur ukuran sedang. Kemudian kita akan tuangkan air sebanyak 300 ml, tuangkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur rata. Nah untuk konsistensi adonannya seperti ini ya guys, jadi nggak terlalu encer banget, agak kental. Kemudian selanjutnya sudah aku siapkan juga 10 buah pisang, dan di sini aku memakai pisang awak ya. Aku kurang tahu di daerah kalian apakah ada ya pisang ini. Kalau di daerah aku namanya pisang awak, ini saudaranya pisang uli ya guys. Cuma bedanya pisang awak ini lebih manis daripada pisang uli. Nah kemudian selanjutnya kita akan kupas pisang, lalu kita akan potong-potong dan masukkan ke adonan. Untuk besar kecilnya potongannya bisa disesuaikan sama selera ya, dan ini aku potong agak tipis. Nah seperti ini ya guys, karena pada dasarnya pisangnya ini udah ukurannya nggak terlalu kecil, maksudnya jadi sedang. Nah seperti ini ya guys, lakukan hal yang sama ya sampai selesai. Kalau semua pisang sudah kita masukkan ke adonan, kemudian kita akan aduk merata kembali, dan ini aku ganti pakai sendok takar seperti ini. Kemudian sudah aku siapkan juga teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian lanjut kita akan goreng adonannya. Untuk caranya kita goreng satu persatu, bisa diperhatikan ya pada video. Kita akan goreng secukupnya aja dulu ya guys, sesuai dengan banyaknya minyak. Kemudian jangan lupa ya dibolak-balik agar matang merata dan gak gosong. Goreng menggunakan api cenderung kecil. Nah seperti ini ya guys, kalau udah berubah warna menjadi agak kecoklatan, tandanya udah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Oke guys, ini setelah kita angkat dan tiriskan, lanjut kita akan goreng yang lainnya sampai selesai. Inilah pisang yang sudah selesai aku goreng, dan ini aku pindahkan di wadah. Nah seperti ini ya guys untuk tampilannya, nggak terlalu kecil kan. Kemudian untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan paper cup. Nah untuk paper cupnya di sini aku memakai yang persegi panjang atau yang lonjong seperti ini guys. Paper cup seperti ini bisa kalian jumpai di toko-toko yang biasanya jual bahan-bahan kue. Kemudian selanjutnya kita akan kemas. Untuk satu kemasan ini aku isi 8 pieces atau sampai 10 ya kalau ukurannya ada yang kecil.
Nah, inilah sebagian sudah aku kemas ya guys. Untuk sebagiannya lagi bisa kita kemas nanti sesuai dengan pesanan. Karena menurut aku jualan yang satu ini sangat cocok dijual pada saat masih hangat atau baru digoreng. Bisa kalian tambahkan SKM dengan topping keju parut, ini itu enak banget. Nah seperti ini ya guys, untuk tampilannya ini benar-benar menarik banget. Dan untuk sebagiannya lagi akan aku beri glaze beserta dengan meses. Untuk mesesnya aku pakai yang warna hijau biar lebih ngejreng dan juga menarik. Untuk glaze-nya ini aku pakai yang coklat mocha ya, untuk rasanya bisa bervariasi dan gak ngebosenin. Pokoknya untuk toppingnya ini bisa kalian sesuaikan aja dengan selera atau permintaan dari pembelinya ya guys. Inilah hasilnya setelah aku kasih topping, dan yuk kita langsung aja icip-icip, cek dulu bagaimana rasanya. Untuk yang rasa keju ini tuh bener-bener enak banget. Kemudian kita ambil yang mocha coklat dan topping meses. Nah rasa yang satu ini itu bener-bener spesial, rasanya itu mewah guys. Sama sekali nggak enek dan nggak ngebosenin, karena dari pisangnya itu rasanya gurih, nggak manis. Dari takaran 250 gram tepung hanya memakai 3 sendok makan gula pasir. Kalau ditambahkan topping rasanya benar-benar pas banget. Untuk tampilannya ini benar-benar menarik karena dikemas dengan sedemikian rupa. Nah seperti ini guys, gimana? Untuk cara bikinnya gampang banget, dari bahan-bahan yang sangat ekonomis bisa menghasilkan ide jualan yang kelihatan cantik dan juga menarik. Tentunya rasanya dijamin enak. Satu paper cupnya bisa kalian jual di harga Rp5.000 atau disesuaikan aja ya dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda, jadi tidak bisa disamakan ya guys. Jajanan yang satu ini sangat cocok banget dijual di kantin sekolah, mangkal depan sekolah, gerobakan pinggir jalan, atau bisa juga dijual secara online dari rumah. Pertama-tama kita siapkan bahan adonannya dulu sebanyak 200 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang, selanjutnya 2 sendok makan margarin, 1 sendok teh garam, 3 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan sejumput aja vanili bubuk. Kalau nggak ada bisa digantikan dengan vanili cair ya. Kemudian untuk bahannya ini semua kita akan aduk sambil kita tuangkan air. Untuk penggunaan air yaitu sebanyak 100 ml dan kita akan tuangkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Kira-kira untuk konsistensi adonannya seperti ini ya guys, jadi nggak terlalu encer, nggak juga terlalu kental. Nah kemudian selanjutnya tambahkan 5 sendok makan kelapa parut, dan ini kelapa parutnya sudah aku buang bagian kulit arinya atau yang hitam ya. Kemudian ini kita masukkan dan kita akan aduk merata kembali. Kalau adonannya sudah tercampur rata, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Yuk kita ke bahan berikutnya. Dan di sini aku punya kurang lebih 1 sisir atau sebanyak 10 buah pisang, dan pisangnya ini memang kita pilih yang kematangan ya. Dan untuk pisangnya aku memakai pisang awak ya. Kalau nggak ada bisa kalian pakai pisang uli, karena menurut aku menggunakan pisang uli akan lebih baik karena aromanya itu lebih harum ya guys. Oke lanjut, ini pisangnya aku potong-potong kecil-kecil.
Kalau pisangnya sudah selesai, kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke adonan yang tadi sudah dibikin. Kemudian kita aduk merata kembali. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, kita langsung aja goreng ya. Dan di sini sudah aku siapkan juga penggorengan. Kemudian kita akan tuangkan minyak sayur. Untuk penggunaan minyak sayur sedikit aja ya, kurang lebih 5 sendok makan seperti ini, dan kita tunggu sampai panas. Kalau minyaknya udah panas, kemudian kita goreng adonan pisangnya. Untuk besarnya di sini aku memakai takaran sendok sayur yang kecil ya, gak usah terlalu besar. Sebenarnya untuk resep kue tradisional khas Kalimantan ini itu dijualnya ukuran besar ya, atau dijual 10 ribuan. Tapi kali ini aku mau buat versi mininya agar bisa lebih ekonomis lagi. Dan harganya juga ramah di kantong. Nah, ini adonan yang kita goreng, lanjut kita bolak-balik ya agar matang merata. Dan jangan lupa ya, ini sambil dipipihkan ya guys, seperti ini. Adonan yang sudah kokoh ini kita taruh di bagian pinggiran atau kita sisihkan seperti ini ya guys. Biasanya kalau di Kalimantan, kue tradisional yang satu ini banyak banget yang request digoreng agak gosong atau agak kehitaman ya. Karena memang kalau dimakan ada gosong-gosongnya gitu rasanya lebih nikmat aja ya guys. Tapi banyak juga loh yang memang maunya digoreng agak kecoklatan aja. Nah seperti ini, dan ini sebagian aku goreng agak gosong ya, dan sebagiannya lagi aku bikin yang standar. Untuk yang udah mateng, ini langsung aja kita kemas. Karena memang kalau di daerah Kalimantan, di daerah aku itu dijualnya masih dalam kondisi hangat atau baru aja digoreng. Dan di sini aku kemas menggunakan paper cup agar lebih kekinian aja. Jangan lupa ya, ini dipotong-potong. Nah, seperti ini ya guys. Kemudian kita akan taruh di paper cupnya. Selanjutnya kita akan kasih taburan gula pasir. Jangan khawatir ya guys, rasanya itu nggak terlalu manis karena untuk adonannya sendiri memang kita buat gurih. Untuk takaran 200 gram tepung hanya memakai 3 sendok makan gula pasir. Menurut aku rasanya itu nggak manis. Makanya ketika dikasih taburan gula itu benar-benar pas banget manisnya. Oke guys, untuk versi mininya ini kita sisihkan dulu ya. Dan kita langsung aja yuk buat untuk versi yang jumbo atau yang biasa dijual di harga 10 ribuan. Untuk versi jumbonya di sini aku memakai gelas takar, dan satu kali goreng itu kita gunakan adonan sebanyak 250 gram. Nah, ini lanjut kita pipihkan seperti ini ya guys. Jangan lupa ya dibolak-balik agar matang merata, dan di sini kita goreng menggunakan api cenderung kecil. Nah, untuk adonan yang jumbo ini aku goreng juga agak kegosongan seperti ini ya guys. Kemudian setelah itu kita akan angkat dan taruh di piring saji. Untuk adonan yang jumbo ini sama, akan aku potong-potong seperti ini ya guys. Selanjutnya kita akan kasih taburan gula pasir. Kalau di daerah aku ini dinamakan pizzanya orang Kalimantan ya, atau bisa disebut dengan lempeng pisang. Untuk rasanya tidak diragukan lagi, jajanan satu ini benar-benar enak banget. Ada rasa gurihnya, kemudian aroma dari margarin, telur, dan juga bahan-bahan yang lainnya. Kemudian gurih dari kelapa parutnya juga berasa banget. Apalagi kalau digoreng agak gosong itu benar-benar nikmat dan juga menambah rasa pada cemilan yang satu ini. Ini sudah terbukti banget, cemilan yang satu ini sangat diminati banyak orang, apalagi dijual pada saat masih hangat atau baru digoreng, pokoknya dijamin laris manis. Dan untuk kemasan paper cup yang kecil seperti ini bisa kalian jual di harga Rp5.000, untuk kemasan yang jumbo bisa dijual di harga Rp10.000. Atau silahkan aja disesuaikan dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing ya.
Sangat recommended dijual di kantin sekolah, di warung-warung, atau bisa juga dijual secara online dari rumah. Gimana guys, pokoknya ini wajib kalian coba ya, dari bahan yang sangat ekonomis, jadi cemilan seenak isiannya dulu ya guys. Dan ini aku punya sebanyak 1 sisir atau kurang lebih 15 buah pisang yang udah kematangan. Daripada dibuang, ini lebih baik kita bikin jajanan ya. Kemudian ini akan kita kupas terlebih dahulu ya. Dan untuk pisangnya di sini aku pakai pisang awa atau saudaranya dari pisang uli ya guys. Entah kenapa aku suka banget sama pisang yang satu ini, karena rasanya itu manis banget. Apalagi kalau udah kematangan seperti ini, tambah manis guys. Jadi sangat cocok banget dijadiin cemilan. Nah ini sudah selesai aku kupas semuanya. Kemudian selanjutnya kita akan kukus. Sudah aku siapkan kukusan, selanjutnya kita akan kukus pisangnya terlebih dahulu ya guys. Kukus kurang lebih 10-15 menit aja ya, karena pisang yang matang banget itu cepet lunak ya, jadi nggak perlu lama-lama. Jadi lanjut, ini akan kita kukus, kita tutup dulu. Kira-kira sudah 15 menit dikukus dan ini sudah matang, bisa dilihat merekah begitu ya guys. Kemudian lanjut kita akan pindahkan di mangkuk. Nah ini sudah aku pindahkan di mangkuk. Selanjutnya kita akan haluskan. Untuk menghaluskannya cukup menggunakan sendok garpu ya, karena kita akan haluskan secara kasar, jadi nggak usah terlalu halus banget. Seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut, ini akan kita masak kembali. Sudah aku siapkan teflon, kemudian masukkan pisang yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan juga 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kita akan masak kembali, jadi tidak perlu tambahan minyak goreng ataupun air ya guys. Ini bertujuan agar nanti cemilan kita itu akan tahan sampai beberapa hari ya. Nah ini kita masak kembali sampai kandungan air pada pisangnya itu benar-benar menyusut. Jadinya seperti ini ya guys, sudah cukup. Kemudian matikan api kompornya, lalu pindahkan ke mangkuk ya. Kita sisihkan dulu untuk isiannya. Selanjutnya kita akan bikin untuk kulitnya. Sudah aku siapkan mangkuk, kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan. Selanjutnya 3 sendok makan gula pasir, sejumput aja garam. Lalu kita akan tambahkan air, dan ini aku pakai air hangat-hangat kuku aja ya guys, jadi nggak usah terlalu panas karena takutnya nanti raginya akan mati ya. Ini kita akan aduk merata, lalu kita akan diamkan dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit ini kita buka tutupnya. Nah kelihatan ya raginya ini masih aktif karena ada gelembung udaranya. Kemudian kita masukkan kurang lebih 250 gram tepung terigu. Dan aku pakai tepung pro sedang ya. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur, dan ini pakai telur suhu ruang. Dan kita akan tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila. Kalau nggak ada bisa digantikan vanili bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Lalu semua bahannya ini akan kita aduk agar tercampur rata. Kalau adonannya udah terasa berat, boleh kita uleni aja ya menggunakan tangan. Jangan lupa pakai sarung tangan, atau boleh cuci tangannya dulu ya guys dengan bersih. Oke, ini lanjut akan aku uleni dulu ya guys. Kalau sudah setengah kalis, kemudian masukkan 3 sendok makan margarin, bebas ya pakai merek apa aja. Kemudian kita uleni kembali. Jadi untuk konsistensi adonannya itu memang
yang enggak bener-bener kalis banget ya. Jadi seperti ini ya guys. Nah, bisa diperhatikan pada video. Ini bertujuan agar cemilannya nanti itu nggak keras ya bagian kulitnya. Oke, setelah ini kita akan tunggu lagi atau kita diamkan kurang lebih 1 jam. Kira-kira sudah 1 jam ya guys. Ini kita buka tutupnya dan ini mengembang sempurna. Lalu kita kempiskan kembali. Supaya warnanya lebih cantik, akan aku tambahkan pewarna makanan kuning sebanyak 4 tetes. Lalu kita uleni kembali. Dan kalau udah siap adonannya, ini akan kita bulat-bulatkan. Untuk besarnya sendiri disesuaikan selera ya. Nah, kalau aku cukup segini aja ya guys, karena ini nanti akan sedikit mengembang. Jadi akan aku jual di harga Rp3.000. Kalau mau dijual di harga Rp1.000, kita bisa kecilkan untuk adonan kulitnya ini ya guys. Nah, seperti ini. Untuk adonan kulit yang sudah kita bulatkan, ini langsung aja kita bentuk karena takutnya nanti akan mengembang. Nah, ini untuk isian pisangnya kita siapkan. Kemudian selanjutnya kita pipihkan untuk kulitnya. Lalu kita tambahkan isian. Untuk banyaknya isian di sini aku pakai setengah sendok makan atau bisa kalian kurangi ya kalau mau dijual lebih murah lagi. Lalu kita akan tutup rapat dan kita sedikit pipihkan. Nah, adonan yang sudah kita beri isian ini akan langsung kita panggang di teflon. Sudah aku siapkan teflon, kemudian kita tambahkan margarin ya, kurang lebih setengah sendok makan aja atau secukupnya, gak usah terlalu tebal. Lanjut kita akan ratakan pakai kuas, kemudian kita panggang adonan yang tadi sudah kita beri isian. Jadi sekali lagi, adonan yang sudah diberi isian itu langsung aja kita panggang di teflon ya guys. Karena supaya tidak mengembang lagi dan ukurannya itu tidak terlalu besar dan juga seimbang dengan banyaknya isian guys. Nah, seperti ini kita gunakan api yang sangat kecil atau hampir mati ya untuk apinya. Kemudian kalau udah kecoklatan kita balik. Nah, untuk caranya bisa diperhatikan ya pada video ini, itu gampang banget guys, walaupun memerlukan ketelatenan yang ekstra. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini, tandanya udah mateng. Kemudian angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis atau sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, inilah jajanan dari pisang kematangan kita udah jadi, dan sebagian sudah aku pindahkan di piring saji, sebagiannya lagi masih aku panggang ya guys. Untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan paper cup seperti ini ya. Nah, bisa juga kalian kemas menggunakan plastik OPP. Jadi disesuaikan aja dengan kreativitas dan selera masing-masing. Dari tampilannya ini benar-benar menggiurkan. Tentunya ini itu harum banget, aroma dari pisangnya keluar. Kemudian karena kita panggang pakai teflon dan juga mentega, itu menambah rasa banget di jajanan yang satu ini. Nah, untuk isiannya seperti ini ya guys, nggak terlalu tebal kulitnya, nampak isiannya itu full banget. Kemudian untuk rasanya ini itu dijamin enak banget guys. Aroma dari pisangnya harum, kemudian untuk kulitnya juga tidak terlalu manis, jadi pokoknya pas banget. Cemilan yang satu ini sangat cocok banget untuk sajian pada saat ada tamu yang berkunjung ke rumah, dan sangat recommended juga loh untuk acara-acara arisan, dan tentunya cocok untuk ide jualan.
Para Pisces bisa kalian jual di harga Rp2.000 sampai Rp3.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda banget guys. Jadi untuk harga jual tidak bisa disamaratakan ya. Oke baiklah, terima kasih yang sudah temenin aku bikin cemilan yang enak banget hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.